Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin menjelaskan tentang prinsip relativitas Galileo dan eksperimen Michelson-Morley pada mata kuliah Fisika Dasar 3. Di sini, anggota dari kelompok E ada Afaf Izzatun Nafsi, Devi Nurhairunisa, Dimas Pratama Ade Sugara, dan Sandi Claudia Putri Alisa. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit apa itu relativitas. Prinsip relativitas adalah prinsip yang paling mendasar dalam fisika. Dengan demikian, prinsip relativitas mengisyaratkan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama dalam sistem koordinat manapun yang dipilih. Persamaan yang berlaku seperti itu disebut persamaan yang invarian. Kali ini yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip relativitas Galileo. Prinsip relativitas Galileo dikenal pula sebagai prinsip relativitas klasik, karena hanya berkaitan dengan hukum Grand Newton. Persoalan perambatan gelombang elektromagnetik atau cahaya tidak ditinjau dalam prinsip ini. Prinsip relativitas Galileo tersebut dibangun berdasarkan dua postulat, antara lain, satu, waktu adalah besaran mutlak. Yang kedua adalah hukum-hukum gerak Newton tidak berubah bentuk atau invarian. Selanjutnya, kita akan menurunkan transformasi koordinat yang memenuhi prinsip relativitas Galileo. Transformasi ini dikenal dengan nama transformasi Galileo. Kita akan meninjau dua sistem kerangka acuan S dan S. Kerangka acuan S bintang bergerak relatif terhadap S sepanjang suatu garis lurus ke kanan dengan laju V. Misalnya dua orang pengamat A dan B yang masing-masing berada dalam kerangka acuan S dan S bintang, sedang mempelajari gerak benda P di bawah pengaruh gaya F. Menurut A, benda P memiliki kedudukan X aksen dengan T aksen. Postulat pertama Galileo memberikan persyaratan T sama dengan T aksen, yang menyatakan bahwa apabila benda P telah menempuh jarak 6 meter dan menurut pengamat A, misalnya selang waktu yang dibutuhkan benda P tersebut 60 second, maka menurut postulat T sama dengan T aksen, postulat kedua Galileo memberikan persyaratan terhadap hukum Newton. Dari analisis konsistensi dimensi, ruas kiri persamaan berdimensi panjang. Oleh sebab itu, demikian juga seharusnya untuk sisi sebelah kanan dan dapat langsung diperoleh bahwa dan merupakan jarak awal benda P sebelum bergerak dengan laju V menurut pengamat A dan B, sedangkan dan merupakan kecepatan benda P menurut pengamat A dan B. Oleh karena tidak ada gerak dalam arah Y dan Z, maka sistem kerangka acuan yang berlaku dalam relativitas Galileo ini adalah kerangka acuan inersial. Karena ketika menurunkan transformasi Galileo di atas, kerangka acuan S bintang bergerak dengan kecepatan tetap V terhadap kerangka acuan S. Di samping itu, postulat kedua juga mengandung pengertian bahwa kerangka acuan yang ditinjau adalah kerangka acuan inersial. Hal ini disebabkan karena hukum Newton hanya berlaku dalam kerangka acuan inersial. Prinsip relativitas Galileo pada kecepatan cahaya. Eksperimen Maxwell menunjukkan bahwa kecepatan cahaya di ruang bebas adalah bernilai C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Fisikawan akhir tahun 1800-an berpikir bahwa gelombang cahaya bergerak melalui media yang disebut dengan ether dan kecepatan cahaya hanya ada dalam kerangka khusus yang mutlak diam terhadap ether. Persamaan transformasi kecepatan Galileo diharapkan berlaku untuk pengamatan cahaya yang dilakukan oleh seorang pengamat dalam setiap kerangka yang bergerak dengan kecepatan v relatif terhadap kerangka ether absolut. Artinya, jika cahaya bergerak sepanjang sumbu X dan seorang pengamat bergerak dengan kecepatan v sepanjang sumbu X, pengamat akan mengukur kecepatan tersebut untuk memiliki kecepatan C plus minus V, tergantung pada arah perjalanan pengamat dan cahaya.
Sebagai pengamat yang tetap di bumi, kita dapat mengambil pandangan bahwa kita tidak bergerak dan bahwa kerangka ether absolut yang berisi medium untuk perambatan cahaya bergerak melewati kita dengan kecepatan v. Menentukan kecepatan cahaya dalam keadaan ini sama seperti menentukan kecepatan cahaya pesawat terbang yang bergerak dalam arus udara yang bergerak atau angin. Akibatnya, kita berbicara tentang angin ether yang bertiup melalui peralatan kita yang terpasang di bumi. Metode langsung untuk mendeteksi angin ether akan menggunakan alat yang dipasang di bumi untuk mengukur pengaruh angin ether pada kecepatan cahaya. Jika v adalah kecepatan relatif terhadap bumi, maka cahaya seharusnya memiliki kecepatan maksimum c plus v ketika merambat melawan arah angin, seperti yang ada pada gambar. Demikian juga, kecepatan cahaya harus memiliki nilai minimum c min v ketika cahaya merambat melewati angin, seperti pada gambar. Dan nilai antara c kuadrat min v kuadrat setengah dalam arah tegak lurus terhadap angin ether seperti yang ditunjukkan pada gambar. Prinsip relativitas Galileo hanya mengacu pada hukum mekanika. Jika diasumsikan bahwa hukum listrik dan magnet adalah sama di semua kerangka inersia, paradoks mengenai kecepatan cahaya segera muncul. Kita dapat memahami ini dengan mengakui bahwa persamaan Maxwell tampaknya menyeratkan bahwa kecepatan cahaya selalu memiliki nilai tetap, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon di semua kerangka inersia. Hasil yang bertentangan langsung dengan apa yang diharapkan berdasarkan persamaan transformasi kecepatan Galileo. Menurut relativitas Galileo, kecepatan cahaya tidak boleh sama di semua kerangka inersia. Untuk menyelesaikan kontradiksi ini dalam teori, kita harus menyimpulkan bahwa, pertama, hukum listrik dan magnet tidak sama di semua kerangka inersia. Jika kita mengasumsikan alternatif pertama, maka kerangka acuan yang lebih disukai di mana kecepatan cahaya memiliki nilai c harus ada, dan kecepatan yang diukur harus lebih besar atau lebih kecil dari nilai ini dalam kerangka acuan lainnya, sesuai dengan persamaan transformasi kecepatan Galileo. Kedua, persamaan transformasi kecepatan Galileo salah. Jika kita mengasumsikan alternatif kedua, maka kita terpaksa meninggalkan gagasan tentang waktu absolut dan panjang absolut yang membentuk dasar persamaan transformasi ruang waktu Galileo. Eksperimen Michelson-Morley. Sebuah eksperimen paling terkenal yang dirancang untuk mendeteksi perubahan kecil dalam kecepatan cahaya atau menentukan kecepatan bumi relatif terhadap ether hipotesis, yang pertama kali dilakukan pada tahun 1881 oleh Albert A. Michelson dan kemudian diulangi dalam berbagai kondisi oleh Michelson dan Edward W. Morley 1838 sampai 1923. Kami menyatakan di awal bahwa hasil percobaan bertentangan dengan hipotesis ether. Alat eksperimen yang digunakan adalah interferometer Michelson yang ditunjukkan pada gambar 39.4. Lengan 2 disejajarkan sepanjang arah gerak bumi melalui ruang angkasa. Bumi yang bergerak melalui ether dengan kecepatan v setara dengan ether yang mengalir melewati bumi dengan arah yang berlawanan dengan kecepatan v. Angin ether ini bertiup dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak bumi. Seharusnya menyebabkan kecepatan cahaya diukur dalam kerangka bumi menjadi c dikurangi v saat cahaya mendekati cermin M2 dan c ditambah v setelah refleksi di mana c adalah kecepatan cahaya dalam bingkai ether. Kemudian berkas cahaya memantul dari M1 dan M2 dan bergabung kembali dan terbentuk pola interferensi. Seperti pola interferensi diamati saat interferometer diputar dengan sudut 90 derajat. Rotasi ini mengubah kecepatan angin ether di antara lengan interferometer. Rotasi harus menyebabkan pola pinggiran bergeser sedikit tetapi terukur. Pengukuran gagal bagaimanapun untuk menunjukkan perubahan dalam pola interferensi. Eksperimen Michelson-Morley diulangi
pada waktu yang berbeda dalam setahun ketika angin ether diperkirakan akan mengubah arah dengan besarnya dan hasilnya selalu sama, tidak ada pergeseran tepi dengan besaran yang diperlukan yang penuh diamati. Selanjutnya, dua hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley tidak hanya bertentangan dengan hipotesis ether, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengukur kecepatan absolut bumi sehubung dengan kerangka ether. Namun, Einstein menawarkan postulat untuk teori relativitas khususnya yang menempatkan interpretasi yang berbeda pada hasil nol ini. Di tahun-tahun berikutnya, ketika lebih banyak diketahui tentang sifat cahaya, gagasan tentang ether yang menembus semua ruang ditinggalkan, cahaya sekarang dipahami sebagai gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan media untuk perambatannya. Akibatnya, gagasan tentang ether di mana gelombang-gelombang ini merambat menjadi tidak perlu. Selanjutnya, mengenai detail percobaan Michelson-Morley. Untuk memahami hasil percobaan Michelson-Morley, kita asumsikan bahwa kedua lengan interferometer pada gambar 39.4 memiliki panjang L yang sama. Kita akan menganalisis situasi seolah-olah ada angin ether, karena itulah yang dilakukan oleh Michelson dan Morley. Seperti yang disebutkan di atas, kecepatan berkas cahaya sepanjang lengan 2 harus C dikurang V saat sinar mendekati M2 dan C plus V setelah sinar dipantulkan. Jadi, selang waktu untuk perjalanan ke kanan adalah L dibagi C dikurang V, dan interval waktu untuk perjalanan ke kiri adalah L dibagi C kurang V. Maka, interval waktu total untuk perjalanan pulang pergi sepanjang lengan 2 adalah rumus yang tertera pada PPT ini. Kemudian, berkas cahaya yang bergerak sepanjang lengan 1 tegak lurus terhadap ether angin, karena kecepatan sinar relatif terhadap bumi adalah C kuadrat dikurang V kuadrat dikali setengah. Dalam kasus ini, interval waktu perjalanan untuk setiap setengah perjalanan adalah L dibagi C kuadrat dikurang V kuadrat dikali setengah. Dan total waktu interval perjalanan pulang pergi adalah delta T term 1 dan sama dengan selanjutnya seperti yang tertera. Jadi, selisih waktu T antara perjalanan pulang pergi horizontal atau lengan 2 dan perjalanan pulang pergi vertikal atau lengan 1 adalah delta T sama dengan delta T term 2 dikurang delta T term 1. Karena V kuadrat dibagi C kuadrat kurang dari 1, kita dapat menyederhanakan ekspresi ini dengan menggunakan binomial berikut. 1 dikurang X kuadrat sebanding dengan 1 dikurang N kali X untuk X kurang dari 1. Maka, kami menemukan bahwa delta T sama dengan delta T term 2 dikurang delta T term 1 sebanding dengan LV kuadrat dibagi C kuadrat. Pergerakan pola interferensi harus dideteksi ketika interferometer diputar 90 derajat dari bidang horizontal, sehingga kedua berkas tersebut bertukar peran. Rotasi ini menghasilkan perbedaan waktu 2 kali lipat. Jadi, perbedaan jalur yang sesuai dengan perbedaan waktu ini adalah delta D sama dengan C 2 dikali delta T sama dengan 2LV kuadrat dibagi C kuadrat. Dalam percobaan oleh Michelson and Morley, setiap berkas cahaya dipantulkan oleh cermin berkali-kali untuk memberikan panjang lintasan efektif L kira-kira 11 meter. Dengan menggunakan nilai ini dan mengambil V sama dengan 3 kali 104 meter per sekon, yaitu kecepatan bumi mengelilingi matahari, kita memperoleh perbedaan lintasan sebesar delta D sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat 7 meter. Jarak perjalanan ekstra ini akan menghasilkan pergeseran nyata dalam pola pinggiran. Secara khusus, dengan menggunakan cahaya 500 nanometer, kami mengharapkan pergeseran tepi untuk rotasi hingga 90 derajat dari pergeseran, yaitu delta D sama dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 7 meter, itu sebanding dengan 0,44. Kesimpulannya,
Instrumen yang digunakan oleh Michelson dan Morley dapat mendeteksi pergeseran sekecil 0,01 pinggiran. Namun, itu tidak dapat mendeteksi perubahan apapun dalam pola pinggiran atau gerakan bumi sehubung dengan ether yang didalilkan tidak dapat dideteksi. Banyak upaya dilakukan untuk menjelaskan hasil nol dari eksperimen Michelson dan Morley, dan untuk menyelamatkan konsep kerangka ether dan persamaan transformasi kecepatan Galileo untuk cahaya. Semua yang dihasilkan dari upaya ini terbukti salah. Baik, demikian hasil pekerjaan kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.